Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Manaf dari kelompok 6 kelas A2 dengan nomor NIM J0413221051. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang identifikasi komponen biotik dan abiotik pada ekosistem daratan. Mau tahu videonya seperti apa? Mari kita lihat video berikut ini. Komponen biotik adalah lingkungan alam yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, komponen biotik ini terbagi atau terdiri atau dikelompokkan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Dan konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Nah, pengurai adalah organisme yang menguraikan konsumen terakhir ketika dia sudah mati. Nah, di sini ada pohon sukun sebagai produsen. Di sini ada pohon melinjo sebagai produsen. Nah, di sini juga ada semut. Ini adalah laba-laba yang terdapat di Taman Kota Bogor. Ukurannya tidak terlalu besar, cenderung kecil. Di taman kota ini juga terdapat katak yang ditemukan dan ukurannya kecil. Setelah saya mencari cukup lama, akhirnya saya menemukan seekor cacing. Cacing ini berperan sebagai dekomposer yang akan menguraikan bahan organik seperti daun kering. Komponen abiotik adalah lingkungan hidup yang terdiri dari benda mati. Contohnya seperti suhu, udara, sinar matahari, pH, tanah, sinar matahari, air, dan masih banyak lagi. Di sini ada daun-daun kering sebagai komponen abiotik dan fungsinya sebagai pupuk organik. Perkenalkan, nama aku Wahyu Nintias Khairunisa Anwar dengan NIM J0413221137. Saat ini aku sedang berada di kantor imigrasi lama untuk meneliti ekosistem darat yang ada di sekitar sini. Yang pertama, aku menemukan pohon sebagai produsen dan di sini ada semut sebagai konsumen satu. Di sini ada jamur yang berperan sebagai produsen. Yang ini ada lumut sebagai produsen. Di sini ada tanaman bambu yang berperan sebagai produsen. Hai Simon. Mantap lagi.
sih caranya, Bre? Pohon gede. Bukan pohon ini ya? Halo guys, perkenalkan nama saya Berat Febrianto Simanjuntak, program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan yang sedang berada di Taman Kota, yakni sedang melakukan pengamatan terkait tumbuhan dan hewan yang akan diteliti. Berikut tumbuhan yang sudah ada di belakang saya, yaitu adalah pohon coklat atau kakao dan hewan semut hitam yang berfungsi sebagai konsumen 1 dan laba-laba yang berfungsi sebagai konsumen 2. Begitu juga dengan cacing tanah yang berfungsi sebagai dekomposer. Demikianlah hasil penelitian saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama dan kali ini kita akan melakukan pengamatan ekologi. Pertama, tumbuhan yang kita temui adalah pohon beringin, di mana pohon ini bertindak sebagai produsen tingkat 1 yang menghasilkan makanan untuk konsumen tingkat 1 dan mampu berfotosintesis. Kedua adalah pohon banir. Ciri khas pohon ini adalah memiliki akar yang menjulang ke tanah, batang yang kuat, dan juga daun yang lebat. Dan tumbuhan ini juga bertindak sebagai produsen tingkat 1. Kemudian kita menemukan kupu-kupu. Kupu-kupu sendiri merupakan konsumen tingkat 1 yang memakan daun-daunan dari produsen tingkat 1, atau bisa dikatakan kupu-kupu merupakan binatang herbivora. Kemudian pada pengamatan ini kita juga menemukan serangga, yaitu kumbang kayu. Kumbang kayu sendiri bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian di sini kita juga menemukan bahan atau sampah organik yang dikelubungi oleh lalat dan serangga-serangga lainnya. Kemudian pada pengamatan ini kita juga menemukan kodok. Kodok sendiri bertindak sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1 atau semut, serangga-serangga kecil, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita juga menemukan lumut. Lumut sendiri merupakan produsen tingkat 1 yang dapat berfotosintesis dan merupakan sumber makanan untuk konsumen tingkat 1 atau binatang herbivora. Kemudian di sini juga terdapat komponen abiotik, yaitu air yang di dalamnya terdapat jentik-jentik nyamuk yang merupakan komponen abiotik. Kemudian di sini kita juga menemukan jamur. Hubungan antara jamur dengan pohon kayu adalah simbiosis komensalisme, di mana jamur mendapatkan manfaat sedangkan pohon kayu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian di sini kita juga menemukan kadal. Kadal sendiri merupakan konsumen tingkat 2, di mana kadal memakan konsumen tingkat 1 atau serangga-serangga kecil. Kadal di sini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu mengubah bentuk tubuhnya sesuai dengan pohon yang ia hinggapi atau sedang ia menjadikan tempat tinggal. Kemudian di sini kita juga menemukan bambu yang bertindak sebagai produsen tingkat 1. Dan di sini kita juga menemukan tokek yang sedang hinggap di pohon. Tokek sendiri merupakan binatang konsumen tingkat 2. Dan di video kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali keanekaragaman hayati, baik itu biotik maupun abiotik, yang terdapat di Taman Ahmad Yani. Hai guys, perkenalkan saya Mutiara Delia dengan NIM J0413221066 dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan dari kelompok 6. Nah, ini kita lagi dalam perjalanan menuju tempat pengamatan ekosistem yang akan kita amati.
Nah, ini udah sampai tempatnya. Kita memilih hutan kota Ahmad Yani sebagai tempat pengamatan kita. Sebelum melakukan pengamatan, kita diberikan arahan terlebih dahulu oleh kakak asisten dosen. Dalam pengamatan ekosistem darat, terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik yang kita ketemui yaitu udara, cahaya matahari, dan tanah. Di sini saya menemukan pohon sawit sebagai komponen biotik yang berperan sebagai produsen. Saya juga menemukan tumbuhan semak sebagai komponen biotik berperan sebagai produsen. Ada pohon beringin sebagai komponen biotik yang berperan sebagai produsen juga. Ada juga bunga pacing sebagai komponen biotik yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya ada tumbuhan semak termasuk ke dalam komponen biotik yang berperan sebagai produsen. Lalu saya menemukan katak termasuk komponen biotik sebagai konsumen tingkat 2. Saya menemukan nyamuk termasuk komponen biotik sebagai konsumen tingkat 1. Dan saya menemukan kucing termasuk ke dalam komponen biotik sebagai konsumen tingkat 3. Kupu-kupu termasuk biotik sebagai konsumen tingkat 1. Dan juga semut biotik sebagai konsumen tingkat 1.